Bayangkan, di tengah riuhnya lomba Agustusan, saat warga desa bersorak menyambut kemeriahan, satu sosok berdiri di atas panggung megah dengan senyum lebar dan pakaian mewah. Tapi tiba-tiba, suasana berubah sunyi. Orang-orang mulai saling pandang, menutup hidung, dan menjauh satu persatu. Dari mulut sosok itu, tercium bau busuk yang menusuk, seperti bangkai yang membusuk di tengah terik matahari. Bau itu bukan hanya menjijikkan, tapi memalukan, menghinakan. Dan saat semua mata memandang jijik, ia sadar, azab telah datang tanpa bisa ditawar. Siapa dia? Dan bagaimana semua ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Namanya Rahmat. Tapi tak semua rahmat itu membawa berkah. Dulu, sebelum ia menjadi lurah, Pak Rahmat adalah sosok yang dicintai rakyat kecil. Rambutnya selalu klimis disisir ke samping, senyum lebar tak pernah lepas dari bibir, dan ucapannya selalu penuh empati. Ia sering terlihat duduk bersila di tikar warga yang lusuh, tak segan menyantap ubi rebus bersama nenek-nenek tua yang hidup dari menjual daun singkong. Kalau saya terpilih, Bu, insya Allah, bantuan akan turun setiap bulan. Ibu tak perlu lagi bingung bayar beras, katanya lirih, sembari menggenggam tangan keriput si nenek. Senyuman beliau seolah membawa harapan. Warga kecil pun menaruh hati padanya. Setiap malam Jumat, ia menggelar pengajian umum. Di situ, ia membaca doa dengan suara bergetar, seakan membawa langit ikut menangis. Ia bukan siapa-siapa, tapi kata-katanya menenangkan. Dan rakyat kecil haus akan harapan. Di masa kampanye, Pak Rahmat berjalan dari rumah ke rumah. Tak peduli panas atau hujan, ia sambangi satu persatu. Ia tahu nama anak-anak para tukang becak. Ia hafal masalah tiap RT. Bahkan ia sempatkan datang ke rumah Bu Masni, janda tua penjual kerupuk keliling, hanya untuk membantunya menambal atap yang bocor. Warga menangis karena terharu. Akhirnya, ada juga calon pemimpin yang ngerti rasa, ujar Pak Somad, pensiunan guru, sambil menyeka air mata. Bukan hanya itu, Pak Rahmat juga rajin membagikan sembako. Beras 5 kilo, mie instan, minyak goreng. Ia letakkan langsung di pangkuan warga yang sedang duduk di serambi rumahnya. Kami ini orang kecil, Pak. Cukup ada yang mau dengar dan gak menghina kami. Udah syukur, ujar seorang ibu sambil memeluk kantong sembako. Setiap langkah Rahmat disambut doa. Setiap senyumnya disambut harap. Tapi di balik semua itu, ada satu kalimat yang belum pernah ia ucapkan kepada dirinya sendiri. Aku ini benar-benar tulus, atau hanya ingin menang? Saat hari pemilihan tiba, nama Rahmat berkibar. Kemenangan mutlak. Satu kampung berpesta. Warga kecil menggelar tumpengan di pelataran rumah. Ibu-ibu memasak opor ayam seadanya. Pak Rahmat pun datang, mengenakan baju koko putih dan peci hitam, menyalami satu persatu dengan senyum bangga. Allah telah mengangkat hambanya yang membela kaum lemah, seru ustaz setempat di depan musola. Warga meneteskan air mata. Mereka merasa tak salah memilih. Tapi semua kehangatan itu hanya hidup di masa kampanye. Setelah ia resmi menjabat sebagai lurah, sesuatu perlahan berubah. Dan warga tidak pernah menduga bahwa perubahan itu akan menjadi awal dari kehancuran. Hari-hari pertama menjabat sebagai lurah, Pak Rahmat masih sempat menyapa warga. Namun, sapaan itu mulai terdengar kaku. Tak sehangat dulu. Assalamualaikum, katanya kepada seorang kakek di pinggir jalan, tanpa menoleh, tanpa melambatkan langkah. Dulu, ia akan duduk menemani kakek itu, menanyakan kabar, bahkan memijat kaki tuanya. Lalu minggu berganti bulan. Pak Rahmat mulai sibuk. Agenda rapat, undangan pertemuan, kunjungan ke kabupaten. Beliau pemimpin sekarang.
Wajar kalau sulit ditemui, ujar salah satu pendukungnya mencoba membela. Tapi warga mulai merasa kehilangan. Bu Masni, janda tua yang dulu dibantu tambal atap, pernah datang ke kantor kelurahan. Ia membawa map berisi permohonan bantuan karena rumahnya kembali bocor parah. Satpam hanya berkata, "Maaf Bu, Pak Lurah tidak menerima tamu hari ini. Apalagi urusan pribadi." Bu Masni berdiri lama. Matanya menerawang. Padahal dulu dia duduk di tikar bututku. Di sisi lain, Pak Rahmat makin dekat dengan kalangan elit. Ia mulai sering makan malam dengan para pengusaha kaya di kota. Bajunya semakin mewah. Sepatunya mengilap. Mobil dinasnya diganti dengan yang lebih baru. Ia membangun pagar tinggi di rumahnya. Warga yang lewat bahkan tak bisa lagi menyapa dari depan. Pernah suatu hari, seorang tukang sayur bernama Pak Jum datang ke rumah dinas membawa surat keluhan. Anaknya sakit dan butuh bantuan untuk biaya berobat. Pak Lurah pernah janji, kalau ada warga miskin yang kesusahan, beliau akan bantu, katanya sambil gemetar. Tapi yang keluar dari pintu pagar justru suara keras ajudan. "Pak Lurah sibuk. Jangan seenaknya datang." Pak Jum berdiri lama, lalu pulang sambil menunduk. Surat itu basah terkena air matanya. Tak hanya itu, gaya bicara Pak Rahmat pun mulai berubah. Saat rapat RT, ia sempat berkata di depan warga, "Jangan semua masalah dikit-dikit dibawa ke saya. Kalau kamu miskin, itu salahmu sendiri." Ruangan hening. Tak ada yang berani menatap matanya. Padahal, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang dulu memberinya suara. Ketika seorang warga mengeluhkan banjir di gang sempit belakang pasar, ia hanya menjawab, "Itu gang kecil. Pengaruhnya apa buat saya? Anggaran lebih baik untuk jalan utama." Kata-katanya, yang dulu meneduhkan, kini terasa seperti pisau. Salah satu momen paling menyakitkan terjadi saat lomba Agustusan diadakan. Dulu, saat kampanye, Pak Rahmat duduk lesehan di halaman bersama warga, makan kerupuk bareng anak-anak. Kini, ia hanya datang sebentar, berdiri di panggung khusus yang didekor mewah. Ia tidak menyapa satupun warga miskin. Bahkan saat Pak Somad datang menyodorkan tangan untuk bersalaman, Pak Rahmat hanya tersenyum singkat lalu menoleh ke arah pejabat kabupaten. Di sela acara, terdengar gumaman seorang ibu. "Inikah orang yang dulu sujud di tikar kami, meminta suara?" Satu persatu, harapan warga mulai runtuh. Janji tinggal janji. Senjata kampanye yang dulunya manis, kini jadi luka yang dalam. Dan luka itu makin terasa saat Pak Rahmat mulai terang-terangan berkata di ruang rapat. Warga miskin hanya bisa mengeluh. Mereka nggak tahu cara memajukan desa. Yang penting sekarang saya kerja sama orang-orang yang punya uang. Pernyataan itu menyebar cepat. Warga mulai berbisik. Ada yang marah, ada yang kecewa, tapi lebih banyak yang hanya diam. Karena siapa yang mau melawan lurah? Tapi di langit, tak ada yang benar-benar diam. Semua dicatat, semua disaksikan. Dan ketika kesombongan mengalahkan hati nurani, maka teguran Allah tak akan menunggu waktu yang lama. Hari itu, pagi masih dingin. Matahari baru saja menyembul malu dari balik bukit. Pak Rahmat bersiap menghadiri rapat penting dengan beberapa investor yang akan menanam modal di desanya. Ia memakai jas abu-abu dan parfum mahal. Cermin di kamarnya memantulkan bayangan seorang pria yang kini percaya diri sebagai pemimpin besar. Namun begitu ia membuka mulut untuk menyapa ajudannya yang baru datang, tiba-tiba wajah si ajudan berubah tegang. "Pak, maaf, tapi mulut Bapak bau banget," ucapnya dengan ragu. Pak Rahmat tertawa kecil. "Ah kamu ini, mungkin saya belum gosok gigi." Ia lalu masuk ke kamar mandi, menyikat gigi sampai 3 kali. Tapi saat kembali dan membuka mulut untuk berbicara, bau busuk itu kembali keluar. Lebih menyengat dari sebelumnya. Seperti daging yang membusuk dalam karung yang tertutup selama berminggu-minggu. Seperti bangkai tikus yang ditemukan di balik plafon tua. Pagi itu berubah menjadi kekacauan. Pak Rahmat menelan belasan permen min. Kumur dengan cairan pembersih mulut yang harganya ratusan ribu. Tapi bau itu tak pergi.
Istrinya mendekat, lalu mundur sambil menutup hidung. "Mas, itu dari mulutmu ya?" Pak Rahmat hanya mengangguk kecil. Anak bungsunya yang biasanya memeluknya setiap pagi, kini berlari menjauh sambil berkata, "Ayah bau kayak tempat sampah." Ia mulai panik. Ia memanggil dokter dari kota. Seorang spesialis penyakit dalam datang sore itu. Diperiksa rongga mulutnya, lambungnya, bahkan diberikan antibiotik. Tapi bau itu tetap ada. Bahkan makin menjadi saat ia bicara. Bau itu bukan sekadar tak sedap. Ia memaksa siapapun yang berada dalam radius 1 meter untuk segera menjauh. Bahkan ajudannya sendiri, yang biasa mengikuti kemanapun ia pergi, kini memilih menjaga jarak. Pak Rahmat mulai stres. Ia menutup mulutnya dengan masker medis berlapis 2. Tapi tetap saja, bau itu menembus. Malamnya, ia tak bisa tidur. Di dalam kamar, istrinya memilih tidur di ruang tamu. Ia duduk sendiri di ranjang, menatap cermin, mencoba membuka mulut perlahan, dan mendadak wajahnya sendiri terasa asing. Apakah ini kutukan? Bukan kutukan, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Azab. Hari-hari berikutnya, semua orang mulai membicarakan bau itu. Mulai dari staf kelurahan, rekan pejabat, hingga warga. "Pak Lurah sekarang kalau ngomong, baunya kayak comberan," bisik seorang pegawai kelurahan. "Katanya udah ke dokter tapi nggak mempan," jawab temannya. Ya wajar, dulu lidahnya manis buat bohongin warga. Sekarang dibayar kontan. Gumam yang lain. Berita itu cepat menyebar. Masyarakat mulai menjauhi Pak Rahmat. Anak-anak yang dulu menyambutnya dengan ceria, kini sembunyi di balik pintu. Ibu-ibu yang dulu mencium tangannya saat turun dari mobil, kini pura-pura sibuk menyapu saat ia lewat. Suasana desa yang dulu menyayanginya berubah dingin, seperti menolak kehadirannya. Namun puncak kehinaan itu belum tiba. Ia tetap keras kepala. Ia menganggap ini ujian biasa. Ia masih menghadiri acara, masih naik panggung, masih bicara di hadapan orang banyak. Dan disitulah, di atas panggung Agustusan, di tengah sorakan warga yang ramai, saat ia mulai bicara melalui mikrofon, bau busuk itu keluar begitu kuat, sampai semua orang menutup hidung. Beberapa anak kecil menjerit. Seorang ibu muntah di dekat tiang bendera. Satu persatu, orang mundur. Barisan depan kosong. Tak ada tepuk tangan. Tak ada sorakan. Yang tersisa hanyalah tatapan jijik dan bisik-bisik penuh cemoohan. Pak Rahmat berdiri sendiri. Mulutnya terbuka. Tapi tidak ada yang ingin mendengar. Karena bau busuk itu bukan cuma dari rongga mulutnya, tapi dari hati yang dulu menipu dan menghina rakyat kecil. Sejak kejadian memalukan di atas panggung Agustusan itu, Pak Rahmat tak lagi muncul di acara publik. Ia mengurung diri di rumah dinasnya yang megah, berdinding tinggi dan berpagar besi hitam. Di dalam pagar itu, hanya ada ia dan kehinaan yang terus melekat di tubuhnya. Rumah itu dulu ramai dengan tamu, pejabat, tokoh agama, pengusaha, dan wartawan pernah duduk manis di ruang tamunya. Kini, bahkan ajudan pribadi pun minta izin pindah tugas. "Maaf, Pak, istri saya mengeluh setiap saya pulang dari kantor. Katanya badan saya ikut bau," ucap ajudannya sambil menunduk. Pak Rahmat hanya diam. Ia tak marah, karena dalam hatinya sendiri, ia tahu, ini bukan lagi masalah medis. Ini teguran dari langit. Setiap pagi, ia menyemprotkan parfum mahal ke tubuh dan masker dobel yang menutup mulutnya. Tapi tetap saja, orang-orang menjauh. Pernah, ia memanggil sopir dinasnya. Ingin pergi ke kota untuk menemui seorang dokter spesialis dari luar negeri yang sedang berkunjung. Namun saat masuk mobil, si sopir langsung membuka kaca dan menutup hidung. "Maaf Pak, saya nggak kuat," gumamnya. Akhirnya, sopir itu pun minta cuti. Pak Rahmat pun menyetir sendiri. Sendirian. Setibanya di rumah sakit, dokter asing itu memeriksanya dengan alat lengkap. CT scan, endoskopi, uji laboratorium. Hasilnya bersih. Tak ada infeksi. Tak ada kanker. Tak ada penyakit mulut atau perut yang bisa menjelaskan bau busuk itu.
Dokter hanya berkata pelan. Secara medis, Bapak sehat. Tapi, kami tidak bisa menjelaskan kondisi ini. Pak Rahmat menunduk. Bibirnya gemetar. Air matanya menetes pelan ke kerah bajunya. Ia pulang, dengan bau yang masih menempel, dan dengan malu yang makin berat. Desa pun kini berubah. Warga mulai terang-terangan membenci Pak Rahmat. Mereka membuat grup di aplikasi chat khusus untuk membahas bau busuk Pak Lurah. Bahkan ada yang secara terang-terangan menulis di status. Dulu manisnya janji, sekarang busuknya mulut. Beberapa hari kemudian, ada seorang warga berani naik ke mimbar musola dan menyampaikan khutbah. Hati yang kotor, lidah yang penuh dusta, akan dihukum. Kadang bukan dengan gempa, bukan dengan banjir, tapi dengan bau. Bau yang membuat orang menjauh. Bau yang membuka aib dengan cara yang lebih tajam dari fitnah. Semua orang tahu, khutbah itu ditujukan pada Pak Lurah. Dan Pak Rahmat, dari balik pagar rumahnya, mendengarkan semua itu lewat rekaman. Tangannya gemetar. Tubuhnya lemas. Ia terisak dalam diam. Suatu malam, ia keluar dari rumah. Mengendap pelan, menutupi wajah dengan sarung, berjalan ke arah warung kopi di ujung gang yang dulu sering ia kunjungi saat masa kampanye. Warung itu kini dipenuhi warga. Ia ingin mencoba duduk, berharap bisa mencairkan suasana. Namun begitu ia membuka masker, bau itu kembali menyebar. Warga yang duduk langsung bangkit. Salah satu dari mereka berkata lantang, "Pak, kalau mau duduk, duduklah sendiri. Kami nggak sanggup." Tak ada yang menoleh. Tak ada yang tersenyum. Hanya keheningan dan bau yang menggantung di udara. Pak Rahmat pun kembali berdiri. Langkah kakinya terasa berat. Jalan pulang sepi. Dan begitu sunyi. Kini, pagar tinggi rumahnya bukan lagi simbol kemewahan. Tapi penjara. Tempat ia menutup diri dari hinaan yang ia ciptakan sendiri. Dan setiap malam, ia terjaga. Ditemani bau busuk yang tak bisa ia usir. Dan rasa bersalah yang perlahan memakan akalnya. Hari-hari bergulir seperti kabut yang menebal. Bau busuk dari mulut Pak Rahmat bukan hanya tak hilang, tapi terasa semakin menyengat. Tak ada satupun ruang yang benar-benar bisa menghilangkannya. Ruang tidur, ruang tamu, kamar mandi, bahkan udara di teras rumah terasa berat. Ia mencoba berbagai cara. Minyak kayu putih, ramuan tradisional dari dukun pijat, obat Cina kiriman kenalan lama. Bahkan pernah mencoba kunyit dicampur madu, 3 kali sehari, sambil berdoa keras-keras. Tapi semua sia-sia. Bau itu tetap keluar. Bahkan saat mulutnya tertutup rapat. Seperti sesuatu yang berasal dari dalam dada. Dari hati. Yang membusuk. Suatu siang, ia duduk di musala kecil di dekat rumah. Musala itu dulu tempatnya menangis saat kampanye. Tempat ia memeluk anak-anak yatim sambil mengucap janji bantuan. Kini musala itu sepi. Pak Rahmat duduk sendiri. Kakinya gemetar. Mulutnya ditutup masker tebal. Ia membuka Al-Quran. Mencoba membaca ayat-ayat suci, walau terbata. Namun, suara yang keluar dari tenggorokannya terdengar berat. Ayat-ayat itu terasa ganjil saat melewati lidahnya. Dan tiba-tiba, seekor kucing yang biasa tidur di pojokan musala, berlari menjauh saat mencium aroma mulutnya. Kucing itu mengeong keras, dan tak kembali. Pak Rahmat menutup mushaf. Kepalanya tertunduk. Air matanya jatuh satu persatu ke sajadah. Dalam keputusasaan, ia mendatangi seorang ustaz yang dulu sering ia undang saat kampanye. Dulu, mereka saling peluk. Kini, sang ustaz hanya menyambutnya dengan jarak dan masker. "Ustaz, tolong, saya nggak kuat." Suara Pak Rahmat lirih, penuh tangis tertahan. "Setiap orang menjauh. Bahkan istri dan anak saya. Mereka takut bau ini menular." Ustaz menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab tenang. "Rahmat, mungkin ini bukan penyakit, tapi hati yang meminta pertanggungjawaban. Coba kau tanya lagi, berapa banyak janji yang kau ucapkan dulu, tapi kau langgar? Berapa banyak tangan miskin yang dulu kau janjikan bantuan,
Tapi kini tak kau pedulikan? Mulut ini hanya bicara, tapi Allah tahu mana yang benar-benar dari hati. Pak Rahmat terdiam, tak bisa menyangkal. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mencoba menulis surat. Bukan surat dinas, tapi surat pengakuan dosa. Ia tuliskan nama-nama orang yang dulu pernah ia temui saat kampanye. Bu Masni, janda tua penjual kerupuk. Pak Jum, tukang sayur yang anaknya sakit. Pak Somad, pensiunan guru yang dulu menangis karena haru. Ia baca ulang surat itu berkali-kali. Air matanya tak berhenti. Lalu ia berkata lirih, "Ya Allah, jika bau ini adalah azab dari MU, aku terima. Tapi tolong, jangan jauhkan aku dari MU." Namun, keesokan harinya, bukan kelegaan yang ia rasakan, tapi penghinaan yang lebih besar. Surat yang ia tulis ternyata ditemukan oleh salah satu staf rumah dinas. Dan entah siapa yang memotret. Tapi surat itu menyebar luas di grup-grup warga. Orang-orang mulai membaca dan menertawakan. Minta maaf? Setelah semua dibohongin. Bagus sih, tapi udah basi. Bahkan ada yang menulis komentar. Kalau mulutmu bau karena hati busuk, ya jangan cuma minta maaf. Hadapilah. Pak Rahmat hanya bisa membaca semuanya dari layar ponsel. Matanya merah, jarinya gemetar. Tapi kali ini, tak ada air mata. Karena rasa sakit itu sudah menembus batas. Dan kehinaan ini belum sampai puncaknya. Pagi itu langit tampak mendung, walau belum hujan. Angin bergerak lambat di antara pepohonan kampung. Namun di kantor kelurahan, suasana tak lagi tenang. Papan pengumuman yang biasanya berisi informasi lomba 17-an atau data bantuan sosial, kini memajang sebuah surat terbuka. Tertempel dengan rapi. Surat itu adalah cetakan dari pesan suara warga yang dikirim ke grup RT. Isinya mengejutkan, menyayat, sekaligus mengundang amarah. Jika Pak Lurah masih punya rasa malu, lebih baik mundur. Kami tidak butuh pemimpin yang menjijikan, secara kata-kata dan secara bau mulut. Warga mulai berkerumun. Ada yang tertawa mengejek, ada yang mengumpat. Tapi yang lebih banyak, hanya geleng kepala, menatap ngeri pada apa yang sedang terjadi. Pak Rahmat membaca isi surat itu dari layar ponsel. Ia terpaku. Jantungnya berdebar. Kakinya melemas. Sudah sejauh ini, bisiknya sendiri. Ia berjalan pelan ke depan cermin. Menatap wajahnya. Dan membuka mulut pelan. Bau itu tetap ada. Tak berkurang sedikit pun. Ia berdiri diam cukup lama. Lalu mengambil sajadah. Dan bersujud. Untuk waktu yang lama. Tak terdengar doa. Tak terdengar tangis. Hanya tubuhnya yang menggigil. Di antara kegelapan kamar yang dingin. Sore itu, sebuah kejadian menghancurkan harga dirinya hingga ke titik terdalam. Seorang warga bernama Pak Sarman, mantan pendukung berat saat masa kampanye, datang ke rumahnya. Tanpa undangan. Tanpa ucapan basa-basi. Begitu bertemu, Pak Sarman langsung berkata lantang. "Dulu saya ajak semua keluarga coblos nama Bapak. Saya sampai berantem sama tetangga demi meyakinkan mereka bahwa Bapak pemimpin dari Allah." Napasnya berat. Suaranya bergetar. Lalu ia melanjutkan. "Tapi sekarang saya malu. Malu pernah percaya sama orang seperti Bapak. Bahkan mulut Bapak pun sekarang memalukan." Pak Rahmat berdiri di balik pintu. Tak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Masker yang ia kenakan seakan tak mampu menutupi bau dan rasa malu. Pak Sarman berlalu, meninggalkan jejak yang lebih pedih dari umpatan. Karena itu bukan hinaan biasa, tapi luka dari orang yang dulu begitu percaya. Malam harinya, ia mencoba keluar rumah tanpa sepengetahuan siapapun. Ia ingin pergi ke musola di RT sebelah. Tempat yang dulu ramai, sekarang sepi. Namun langkahnya terhenti ketika sekelompok pemuda yang sedang duduk di pos ronda melihat kehadirannya. Salah satu dari mereka berdiri dan berkata, "Jangan lewat sini, Pak. Kami nggak kuat baunya." "Serius?" Yang lain tertawa. Bahkan ada yang merekam.
Flash kamera ponsel menyala di wajahnya. Pak Rahmat hanya bisa berdiri. Wajahnya pucat. Tubuhnya seperti kaku. Lalu ia berbalik arah. Pulang tanpa suara. Video itu viral malam itu juga. Diunggah di media sosial dengan caption, "Pemimpin bau janji, bau mulut, dan bau hati." Komentar mengalir deras. Sebagian mengejek. Sebagian mencaci. Dan hanya sedikit yang merasa iba. Keesokan harinya, Pak Rahmat tak keluar kamar. Seluruh tirai rumah ditutup. Ia tak menyentuh makanan. Tak menyentuh ponsel. Tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya memeluk dirinya sendiri. Seperti ingin mengecil, dan menghilang. Namun bau itu tetap bersamanya. Mengendap dalam napas. Melekat di lidah. Menetap di tubuh yang dulu dielu-elukan. Dan di luar pagar rumah, dunia terus berjalan. Tapi semua orang tahu, di dalam rumah itu, ada seorang pemimpin yang sedang membusuk. Bukan karena penyakit, tapi karena kebohongan yang dulu pernah ia ucapkan sendiri. Hari itu, kantor kelurahan tampak berbeda. Plakat nama bertuliskan, Lurah Desa Cempaka, Rahmat Hidayat, yang biasa terpampang di dinding depan, telah dicopot. Tak ada suara resmi. Tak ada pengumuman terbuka. Namun semuanya paham. Pak Rahmat sudah tak dianggap lagi sebagai pemimpin. Papan nama itu tergolek di lantai gudang belakang. Berdebu. Tergores. Dan sebagian warga mulai menyebutnya hanya sebagai si bekas lurah yang mulutnya bangkai. Di dalam rumahnya, Pak Rahmat perlahan menjadi bayang-bayang. Tak ada suara, tak ada tamu. Bahkan istrinya pun kini lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya, membawa serta kedua anak mereka. "Maafkan aku, Mas. Anak-anak takut. Mereka sering mimpi buruk," kata istrinya sebelum pergi. Dan sejak hari itu, rumah megah itu menjadi sarang sepi. Hanya suara jam dinding dan nyanyian jangkrik yang menemani malam-malam panjang Pak Rahmat. Ia mencoba bangkit. Menuliskan surat permohonan maaf dan klarifikasi untuk disebar ke setiap RT. Dalam surat itu, ia menulis dengan tangan sendiri. Mengakui bahwa selama menjabat ia telah lalai, telah menyakiti, telah berdusta. Ia bahkan menuliskan kembali nama-nama warga yang pernah ia janjikan bantuan, namun tak pernah ia tepati. Surat itu ia titipkan pada petugas kelurahan. Namun saat surat itu sampai ke rumah-rumah warga, yang terjadi bukan simpati. Sebagian warga tertawa kecil. Sebagian merobek surat itu. Sebagian membakar dan merekam prosesnya. Lalu mengunggah dengan caption, "Maaf, baumu lebih dulu sampai daripada niat tobatmu." Pak Rahmat membaca semuanya. Satu persatu. Lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dan menangis. Bukan karena sakit. Tapi karena tak tahu harus mulai dari mana untuk menebus semuanya. Puncaknya, ada seorang pemuda bernama Dino, anak dari keluarga yang dulu didatangi Pak Rahmat saat kampanye, menulis sebuah catatan terbuka di dinding balai desa. Isinya hanya satu kalimat. "Bila lidahmu dipakai untuk janji palsu, jangan harap namamu dikenang sebagai pemimpin." Catatan itu viral. Dan beberapa hari kemudian, warga sepakat untuk menghapus nama Pak Rahmat dari semua dokumentasi peringatan kemerdekaan tahun ini. Tidak ada fotonya. Tidak ada sambutannya. Tidak ada sepatah pun disebut di panggung Agustusan berikutnya. Pak Rahmat, dari balik jendela kamarnya, mendengar suara meriah dari panggung yang baru. Tapi tak ada yang menjemputnya. Tak ada yang mengundangnya. Bahkan kursi yang dulu dikhususkan untuknya, kini diduduki oleh seorang guru honorer yang mewakili warga miskin. Ia menyaksikan semua itu dengan mata berkaca. Lidahnya keluh, tubuhnya gemetar. Dan dari balik masker 3 lapis, bau busuk itu tetap keluar. Menjadi satu-satunya hal yang membuat orang masih mengingatnya. Bukan karena jasa, tapi karena azab. Malamnya, saat semua lampu rumah padam dan langit menggantung kelam, Pak Rahmat menyalakan lilin di kamarnya. Ia membuka catatan kecil yang sudah penuh coretan. Nama-nama warga. Janji-janji yang dulu ia ucapkan. Dan satu persatu ia coret dengan tinta merah.
Bukan sebagai penghapus dosa, tapi sebagai pengakuan bahwa ia gagal. Sebagai manusia, sebagai pemimpin, sebagai rahmat. Dan ketika lilin itu padam, ia masih duduk di sana, ditemani bau yang tak pernah pergi, dan kehinaan yang menempel seperti dosa yang belum terampuni. Beberapa hari setelah peringatan kemerdekaan berlalu, Desa Cempaka kembali sunyi. Warga mulai melupakan nama Rahmat, seolah ia tak pernah menjadi bagian dari sejarah desa. Namun di tengah kehampaan itu, sebuah motor tua berhenti di depan rumah dinas yang kini tak lagi berpenghuni secara utuh. Ternyata yang datang adalah seseorang yang tak pernah disangka Pak Rahmat. Bu Masni, janda renta penjual kerupuk keliling, yang rumahnya pernah dijanjikan akan dibantu diperbaiki. Yang dulu disambangi Pak Rahmat saat kampanye, yang kini berjalan tertatih, membawa sebuah rantang kecil dan payung reot. Ia berdiri di depan pagar, menatap rumah megah itu dengan tatapan getir. Tak ada senyum, tak ada amarah, hanya sunyi, dan luka yang tak sempat disembuhkan. Pak Lurah, kalau masih ada waktu buka pintunya, katanya pelan. Pak Rahmat mengintip dari balik jendela. Tubuhnya gemetar. Ia kenal suara itu. Ia tahu betul wajah itu. Wajah yang dulu ia manfaatkan untuk konten kampanye. Duduk di tikar lusuh, pura-pura mengelap peluh, pura-pura haru. Dengan langkah berat, ia buka pintu. Mereka berdiri berhadapan. Bu Masni tersenyum kecil. Tapi senyum itu bukan karena bahagia, melainkan karena luka itu sudah terlalu lama tertanam, sampai tak ada lagi air mata. Ini, saya bawakan lontong. Dulu waktu kampanye, Bapak bilang suka lontong saya. Ucapnya lirih. Pak Rahmat menggigit bibir. Matanya langsung memerah. Namun saat ia membuka mulut untuk menjawab, bau busuk yang keluar membuat Bu Masni mundur setengah langkah. Bibirnya bergetar. Tapi ia tahan. Ia kuatkan diri. Saya nggak datang buat minta maaf dari Bapak, atau untuk menuntut janji yang dulu. Saya datang karena saya ingin Bapak tahu, yang paling sakit dari semua ini, bukan karena janji tak ditepati, tapi karena kami dulu percaya Bapak tulus. Pak Rahmat tak sanggup berkata. Tangisnya pecah. Ia bersimpuh di depan Bu Masni, mencium tanah, meremas jari-jari sendiri. Air matanya mengalir deras, membasahi lantai teras. Bau ini, Bu, mulut ini, semuanya. Aku tahu, ini dari Allah, karena aku menghina kepercayaan orang-orang seperti Ibu. Bu Masni hanya diam. Ia letakkan rantang di tangga, lalu berbalik. Langkahnya pelan. Namun suaranya sebelum pergi membuat langit terasa lebih berat. Semoga Allah masih izinkan Bapak hidup untuk memperbaiki yang tersisa. Setelah kepergian Bu Masni, Pak Rahmat tak bisa tidur. Bau di mulutnya makin kuat. Tapi yang lebih menyakitkan adalah bayangan wajah-wajah yang dulu begitu percaya padanya. Bayangan anak-anak yatim yang ia peluk untuk foto kampanye. Bayangan emak-emak yang rela antri demi dapat sembako. Bayangan lelaki tua yang mengangkat dua tangan penuh harap saat mencoblos namanya. Semua wajah itu kini seperti mengepungnya setiap malam. Menatap diam. Menanyakan satu hal yang tak pernah ia jawab. Kenapa kau hianati kami? Esoknya, ia bangkit lebih pagi dari biasanya. Masih dengan masker tebal menutupi mulut. Namun kali ini, ia mengenakan baju koko sederhana. Bukan jas, bukan kemeja dinas. Ia melangkah keluar rumah. Langkahnya masih gemetar. Namun di tangannya, ada setumpuk surat. Bukan untuk dibagikan, tapi untuk dibacakan. Satu persatu, ia akan datangi rumah warga. Bukan sebagai lurah, tapi sebagai manusia yang sedang mencoba memperbaiki apa yang telah hancur. Namun tak semua pintu akan terbuka, dan tak semua hati akan mau mendengar. Tapi itulah harga yang harus ia bayar. Atas manisnya dusta, yang kini berubah menjadi busuknya kehinaan. Pagi itu sunyi. Langit mendung menggantung rendah di atas desa Cempaka. Seperti menggambarkan beban hati seorang mantan lurah yang kini tak diakui siapapun. Dengan langkah berat dan tumpukan surat permintaan maaf di tangannya,
Pak Rahmat mulai berjalan dari rumah ke rumah. Ia tak membawa pengawal, tak membawa mobil dinas, tak membawa kamera seperti masa kampanye dulu. Hanya selembar wajah tua yang mulai dipenuhi kerut, dan bau yang masih mengendap di balik maskernya. Rumah pertama yang ia datangi adalah rumah Pak Jum. Tukang sayur yang dulu datang minta bantuan untuk anaknya yang sakit, dan diusir dari pagar rumah dinas. Ketukan pelan di pintu disambut oleh seorang remaja perempuan. Mungkin anak Pak Jum. Begitu melihat siapa yang berdiri di depan pagar, ia langsung menutup hidungnya dengan tangan. "Pak, mau apa ke sini?" Pak Rahmat berusaha menahan gemetar. Ia mengeluarkan secarik surat. "Saya hanya ingin meminta maaf. Dulu saya janji bantu ayahmu, tapi saya abaikan." Gadis itu tak menjawab. Ia menoleh ke dalam, lalu kembali dengan suara dingin. "Bapak saya nggak mau ketemu," katanya. "Lebih baik Bapak minta maaf langsung ke Allah, karena manusia di rumah ini sudah habis sabarnya." Pintu ditutup perlahan. Pak Rahmat berdiri kaku di depan pagar. Ia menunduk, menghela napas dalam, lalu melangkah lagi. Rumah kedua, ketiga, keempat, semuanya menolak. Ada yang diam, ada yang berkata dingin. Ada pula yang melemparkan suratnya kembali ke tanah. Satu ibu bahkan berkata, "Dulu Bapak menjual mimpi. Sekarang, datang bawa tangis. Terlambat, Pak." Setiap penolakan itu seperti batu yang dilempar ke dadanya. Ejem, membekas, dan tak bisa dilawan. Tapi Pak Rahmat tak berhenti. Langkahnya makin gontai. Tapi ia terus mengetuk pintu demi pintu. Hingga akhirnya, ia sampai di rumah Pak Somad. Guru tua yang dulu menyambutnya dengan pelukan dan air mata saat ia kampanye. Pintu rumah dibuka perlahan. Wajah Pak Somad kini sudah keriput sepenuhnya. Namun sorot matanya masih tajam. Ia menatap Pak Rahmat lama. "Bapak datang buat apa?" "Saya ingin minta maaf, Pak. Saya gagal. Saya menipu semua orang, termasuk Bapak." Pak Somad tak menjawab. Ia hanya mempersilakan duduk. Namun tak ada percakapan. Sunyi panjang menemani dua orang tua yang pernah percaya satu sama lain. Dan kini duduk di ujung kisah yang hancur. Akhirnya, Pak Rahmat membuka mulut. Ingin bicara. Namun seperti biasa, bau busuk itu lebih dulu menyebar. Pak Somad menoleh keluar jendela. Lalu berkata tanpa menatapnya. "Kau tahu, Rahmat, dulu saat kau duduk di tikar lusuh rumah kami merasa ada harapan baru. Tapi harapan itu kau jual. Kau tukar dengan kekuasaan dan kebanggaan. Bau ini bukan dari mulutmu, tapi dari lisanmu yang dulu berani bersumpah atas nama Allah, dan kau hianati." Pak Rahmat terdiam. Ia menangis. Bukan menangis karena dibentak, tapi karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti luka yang ia tinggalkan. Ia pulang sore itu. Langkahnya lunglai. Bahu membungkuk. Surat-surat di tangannya hanya tersisa beberapa. Sebagian sobek, sebagian ditolak, dan sebagian dilempar kembali. Saat sampai di depan rumah, ia melihat secari kertas diselipkan di pintu pagar. Tulisan tangan kasar. "Jangan keliling lagi. Desa ini sudah cukup muak. Ciumlah bau dosamu sendiri." Pak Rahmat berdiri lama. Angin sore meniup kertas itu perlahan. Dan ia tahu, jalan untuk menebus semua ini tak akan semudah mengetuk pintu. Karena yang hancur adalah hati. Dan hati tak bisa dibuka dengan surat maaf. Malam itu sunyi, terlalu sunyi bahkan untuk seekor jangkrik. Pak Rahmat duduk di kursi rotan tua yang dulu digunakan untuk menyambut tamu kehormatan. Di depannya hanya ada cermin besar dan segelas air putih yang tak disentuh. Ia membuka masker. Perlahan. Dan seperti biasa, bau busuk langsung memenuhi ruangan. Ia mencoba berbicara sendiri. Sekadar menyebut nama-nama warga yang pernah ia sakiti. Tapi baru menyebut 2 nama. Ia mual. "Lidah ini, kenapa kau seperti api? Membakar semuanya. Bahkan aku sendiri." Ucapnya lirih, serak, nyaris tak terdengar. Matanya sembab.
Suaranya parau. Namun rasa bersalah itu tak bisa dipadamkan. Bahkan setelah tangisan malam demi malam. Pagi berikutnya, kabar buruk lain datang. Pak Rahmat menerima surat resmi dari kantor kecamatan. Isinya, pengusulan pemberhentian jabatan secara tidak hormat atas nama Lurah Rahmat Hidayat. Alasannya, kehilangan kepercayaan warga, tidak menjalankan tugas sosial secara layak, dan menjadi objek aduan warga secara masif. Tangannya gemetar memegang surat itu. Pandangannya kabur. Kata-kata dalam surat seolah kabur menjadi satu. Tidak diinginkan. Tak ada yang menjemputnya dari jabatan itu. Tak ada apel pelepasan. Tak ada karangan bunga. Yang ada hanya kekosongan dan udara pengap dari mulut sendiri. Setelah kabar itu menyebar, warga desa Cempaka menggelar syukuran kecil. Beberapa tumpeng dibagikan ke tetangga. Anak-anak tertawa bermain petasan kecil. Di balai desa, ada ibu-ibu menyanyi dangdut sambil membawa tulisan spanduk. Akhirnya kita bebas dari bau kebohongan. Pak Rahmat mendengar semuanya dari balik jendela rumahnya. Ia tak menangis, karena air matanya sudah habis. Yang tersisa hanya rasa. Rasa ditinggalkan. Rasa menjadi mayat yang masih bernapas. Sore harinya, saat duduk termenung di teras rumah, seekor anjing kampung lewat sambil menggonggong ke arah rumahnya. Itu bukan anjing liar. Itu anjing peliharaan tetangga yang dulu sering ia beri sisa makanan. Namun kini, hewan itu menggonggong tajam, mengendus udara, lalu meludah ke tanah. Seolah turut mencaci bau yang tak juga hilang. Pak Rahmat tersenyum miris. Bahkan makhluk yang tak pernah aku tipu pun bisa mencium baunya. Ia mengelus wajahnya sendiri, dan untuk pertama kalinya berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tahu ini bukan sekadar bau. Ini bau dari lisan yang berkhianat. Dulu aku pakai lidahku untuk menarik simpati. Sekarang, lidah yang sama jadi sebab aku diusir semua orang." Malam itu, ia mengambil Al-Quran, membuka halaman surah An-Nur. Matanya tertuju pada satu ayat. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan kebohongan di antara orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Ia tak kuat membaca keras-keras. Namun ayat itu menusuk. Ia sujud. Dalam sujud yang panjang. Dalam napas yang pendek. Dalam sesal yang tak berbatas. Namun di balik semua itu, bau itu tetap melekat. Karena taubat sejati, bukan hanya dengan air mata, tapi dengan mengganti semua yang telah hancur. Meski tak ada yang mau menerima kembali. Dan Pak Rahmat kini hidup dalam dunia di mana semua pintu tertutup. Kecuali satu, pintu maaf dari langit, yang belum tentu terbuka. Hidup Pak Rahmat kini seperti hari yang tak pernah selesai. Waktu terasa lambat. Setiap detik seperti menghitung ulang dosa demi dosa yang dulu ia anggap sepele. Ia mulai menyendiri sepenuhnya. Rumah besar itu ditinggal istri dan anak-anaknya. Kebun belakang ditumbuhi rumput liar. Teras yang dulu dipoles setiap pagi kini dipenuhi debu dan daun kering. Namun setiap pagi, ia tetap bangun. Bukan untuk menyambut tamu. Bukan untuk menghadiri rapat. Tapi untuk menyapu pelataran rumah yang tak lagi dikunjungi siapapun. Sesekali ia menyapu sambil berbicara sendiri. Ini rumahku dulu. Tempat orang datang minta tolong. Sekarang, bahkan lalat pun enggan hinggap lama. Lidahnya keluh, namun bau dari mulutnya tak pernah berhenti. Satu-satunya yang masih setia adalah angin, yang membawa bau itu kemana-mana, seolah ikut menyebarkan aibnya ke seluruh kampung. Suatu malam, ia memberanikan diri keluar rumah. Tanpa tujuan, tanpa niat apapun. Ia hanya ingin berjalan. Mungkin berharap bisa dilihat, atau sekadar diingat. Tapi langkahnya terhenti saat melihat dua remaja duduk di depan pos ronda. Begitu mereka melihat sosok Pak Rahmat, salah satu dari mereka berbisik ke temannya. "Itu yang dulu lurah, ya? Ya Allah, kenapa kayak mayat hidup?" Yang satu lagi tertawa pelan sambil menutup hidung. "Mulutnya masih bau, enggak sih?" Pak Rahmat diam. Kata-kata itu masuk ke telinga seperti paku yang ditancap perlahan. Namun ia tak marah, karena hatinya sudah lelah.
Dan mungkin, sudah ikhlas. Ia memilih berbalik arah. Pulang ke rumah. Rumah yang kini lebih mirip liang kecil untuk menampung sisa hidup. Hari-hari berikutnya, ia mulai menulis di sebuah buku tulis. Bukan curhatan, tapi daftar. Daftar orang yang pernah ia sakiti. Setiap nama ia tulis pelan. Lalu ia beri catatan di sampingnya. Belum dimaafkan. Menolak bicara. Sudah meninggal sebelum sempat meminta maaf. Dan nama-nama itu makin lama makin panjang. Seolah menunjukkan betapa besar kerusakan yang telah ia timbulkan. Hanya karena ingin menang dalam satu pemilihan. Suatu sore, seorang bocah kecil tiba-tiba mengetuk pintu rumahnya. Anak lelaki, sekitar usia 8 tahun. Pak Rahmat membukakan pintu dengan ragu. Bocah itu menatap wajahnya sebentar. Lalu berkata, "Ini titipan dari Ustaz Hanafi." Ia menyerahkan sebuah kantong plastik kecil berisi kurma dan selembar kertas. Begitu Pak Rahmat buka, di dalamnya tertulis, "Datanglah ke masjid malam ini. Bukan untuk bicara, tapi untuk mendengar." Tak ada tanda tangan, tak ada nama. Tapi ia tahu, itu bukan jebakan. Itu panggilan. Mungkin, dari Allah. Malam itu, dengan tubuh masih lemas, ia datang ke masjid kecil di ujung kampung. Suara azan sudah berlalu. Namun lampu masjid masih menyala. Begitu masuk, ia mencium bau karpet yang dulu ia sumbangkan saat masa kampanye. Karpet itu kini kusam. Namun tetap empuk. Ia duduk di pojokan. Lalu melihat sosok Ustaz Hanafi berdiri di depan. Tanpa memperkenalkan diri, sang Ustaz mulai berbicara. Dan kata-katanya menembus jantung Rahmat. Orang yang paling hina bukanlah yang miskin, tapi yang menyalahgunakan kepercayaan. Karena ketika lidah berani menjual harapan, dan hati membungkusnya dengan dusta, maka Allah akan membuat semua itu tercium, agar tak bisa disembunyikan lagi. Pak Rahmat menunduk. Tangisnya pelan. Lidahnya bergetar. Namun tak ada kata-kata. Karena ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mendengar nasihat bukan untuk disampaikan ke orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Malam itu berakhir dengan hening. Tak ada warga yang menyapa. Tak ada pelukan atau ucapan maaf. Namun bagi Pak Rahmat, malam itu adalah malam paling jujur dalam hidupnya. Ia pulang ke rumah dengan langkah gontai. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Bukan ringan, tapi sadar bahwa luka-luka itu tidak bisa dihapus dengan sekali minta maaf. Dan dosa tidak bisa dibayar dengan air mata saja. Di ruang tamunya yang kosong, ia kembali membuka catatan kecil yang berisi daftar nama-nama warga. Ia menuliskan satu baris baru di bagian bawah. "Aku sendiri. Yang paling sulit aku maafkan." Keesokan harinya, ia bangun lebih pagi. Udara pagi menyentuh kulitnya yang mulai kurus. Ia berdiri di depan cermin, lalu melepaskan maskernya perlahan. Bau busuk itu masih ada. Namun kali ini, ia tidak panik. Ia tidak mencari obat. Ia tidak menyemprot parfum. Ia hanya berkata pada dirinya sendiri, "Bau ini adalah saksi, dan aku harus berdamai dengannya." Hari-hari berlalu, dan Pak Rahmat mulai menjalani rutinitas yang sederhana. Ia tidak lagi mencoba berbicara pada banyak orang. Ia hanya membantu diam-diam. Saat ada warga yang kehilangan kambing, ia diam-diam ikut mencari. Saat ada jalan kecil becek, ia angkat batu dari kebun belakang dan meletakkannya sendiri. Tak ada yang tahu itu perbuatannya. Tak ada yang berterima kasih. Tapi itu tak lagi penting. Karena ia tidak lagi berjuang untuk citra, tapi untuk nurani. Suatu hari, saat hujan turun deras, ia melihat seorang nenek terpeleset di ujung gang. Banyak warga hanya memperhatikan dari kejauhan, tak berani mendekat karena tahu siapa yang akan membantu. Pak Rahmat segera berlari menjemput nenek itu. Tanpa bicara, tanpa masker. Bau itu masih ada. Namun ia peluk nenek itu perlahan dan membantunya berdiri. Nenek itu hanya menatap wajahnya sekilas. Tak berkata apa-apa. Namun sorot matanya tak sekeras yang lain. Ada getar kecil.
Seolah berkata, "Kau masih manusia." Setelah kejadian itu, gosip tentang Pak Rahmat menolong nenek terpleset menyebar cepat. Namun kali ini, bukan dengan tawa atau hinaan. Warga mulai ragu. Beberapa anak muda mulai mengangguk pelan saat melihat Pak Rahmat menyapu jalan kecil di pagi hari. Beberapa ibu-ibu yang dulu membenci, kini hanya diam ketika bertemu dengannya di warung. Tidak ada sapaan, tapi juga tidak ada lagi tawa mengejek. Dan untuk Pak Rahmat, itu sudah cukup. Suatu malam, ia kembali datang ke masjid. Duduk di saf paling belakang. Ustaz Hanafi menghampirinya setelah selesai zikir. Beliau hanya berkata, "Kalau kau sungguh menyesal, teruslah hidup dalam tobat. Jangan berharap orang lain menyambut. Karena Allah sudah cukup bagimu." Pak Rahmat menunduk. "Ustaz, bau ini masih ada." "Biarkan. Mungkin itu cara Allah menjagamu agar tidak sombong lagi. Kalau semua orang dekat, kau bisa lupa diri. Tapi kalau semua menjauh, kau akan lebih sering menghadap ke atas." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak azab itu datang, Pak Rahmat tidur dengan tenang. Bukan karena bau itu hilang, tapi karena ia tak lagi menyangkal bahwa dirinya telah berdosa. Dan kini sedang menebusnya, setapak demi setapak. Hari-hari terus berjalan, dan meski tak ada yang benar-benar memaafkan secara terang-terangan, suasana di desa Cempaka mulai berubah sedikit demi sedikit. Orang-orang masih menjaga jarak, tapi tak lagi meludah saat melihatnya lewat. Tak ada yang menyapa, namun tak juga melempar hinaan. Dan bagi Pak Rahmat, itu adalah anugerah kecil, yang tak pernah ia minta, tapi sangat ia syukuri. Setiap Jumat, ia kini rutin menyapu halaman masjid sebelum subuh. Ia tak pernah masuk, hanya duduk di emperan, menunggu jamaah bubar. Baru ia masuk sendiri untuk sujud. Dalam keheningan, ia membawa sikat kecil, ember, dan kain lap. Membersihkan toilet masjid yang dulu ia resmikan dengan penuh kamera. Kini tak ada yang memfoto, tak ada yang tahu. Namun Pak Rahmat merasa, di dalam diam itu, ia sedang berbicara langsung dengan langit. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah kerumunan warga. Namun kali ini, tak ada yang menutup hidung, tak ada yang menjauh. Semua menatapnya, diam, dengan sorot mata datar. Ia membuka mulut, namun tak ada suara. Ia ingin menjelaskan, ingin meminta maaf, tapi lidahnya tak bergerak. Lalu dari kerumunan itu, muncul seorang anak kecil, membawa bunga kertas, lalu meletakkannya di tangannya. Anak itu berkata pelan, "Kalau kau sudah merasa cukup dihukum, berhentilah membenci dirimu sendiri." Pak Rahmat terbangun dengan peluh dingin. Bantalnya basah, namun di dalam hatinya, terasa tenang, untuk pertama kalinya. Hari berikutnya, ia mencoba hal yang tak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Datang ke rumah istri dan anak-anaknya. Ia berdiri di depan pagar rumah mertuanya. Membawa 2 kantong plastik. Satu berisi mainan lama milik anaknya. Dan satu lagi berisi mukena kecil untuk sang istri. Tak lama, sang istri keluar. Wajahnya ragu, tegas, namun matanya tampak lelah menahan luka. "Maafkan aku," kata Pak Rahmat lirih, sambil menunduk. "Aku tidak minta kembali, hanya ingin tahu, apakah kalian masih mendoakanku?" Sang istri tidak menjawab, namun ia membuka pagar, mengambil kantong plastik itu, lalu menutup kembali pagar pelan. Sebelum masuk, ia menoleh sedikit. "Kalau kau benar tobat, jangan pernah berhenti. Walau semua pintu tertutup, langit masih terbuka." Dan kata-kata itu cukup. Pak Rahmat berjalan pulang dengan dada yang sedikit lebih ringan. Seiring waktu, suara tentang dirinya tak lagi dibahas. Warga mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Lomba-lomba desa kembali diadakan. Nama-nama calon lurah baru bermunculan. Dan di tengah semua itu, Pak Rahmat tetap di tempatnya. Menyapu jalan kecil, mengangkat sampah pasar, membersihkan parit kecil di belakang musola. Ia tahu,
Dirinya tak akan pernah jadi lurah lagi. Tapi ia masih bisa jadi pelayan. Tanpa jabatan. Tanpa gelar. Tanpa panggung. Satu hari, seorang anak kecil yang sedang bermain di tepi lapangan mendekatinya. Anak itu memegang tisu, lalu berkata polos, "Pak, mulut Bapak masih bau ya?" Pak Rahmat tersenyum. Tulus. "Masih. Nak. Tapi semoga bau ini nggak lebih busuk dari hati saya yang dulu." Anak itu tertawa kecil. Lalu memberikan sebungkus permen jahe dari sakunya. "Ini buat Bapak. Biar nggak terlalu bau." Dan entah mengapa, permen jahe itu terasa lebih manis dari jabatan manapun. Karena itu bukan pemberian karena kampanye. Tapi karena seorang anak melihat manusia, bukan mantan pemimpin yang gagal. Musim hujan mulai turun pelan di desa Cempaka. Kabut menyelimuti sawah, dan genangan air terbentuk di jalan-jalan kecil yang dulu pernah dijanjikan akan diaspal. Warga tetap sibuk. Pasar pagi buka seperti biasa. Namun di antara semua itu, ada satu sosok yang masih setia di tepi jalan. Pak Rahmat. Dengan jas hujan tipis dan tangan gemetar, ia berdiri memegang karung plastik, mengangkat sampah-sampah yang terbawa air, membersihkan saluran yang mampet, dan sesekali menunduk dalam diam. Ia tidak lagi menunggu pujian, tidak berharap difoto, tidak lagi ingin dianggap sebagai orang penting. Karena yang ia lakukan kini adalah bagian dari pertobatan, bukan penebusan, karena ia tahu tidak semua bisa ditebus. Suatu sore, ia duduk di teras masjid setelah membersihkan halaman. Tiba-tiba, sekelompok remaja yang dulu sering mengejek, mendekat. Salah satu dari mereka, Dino, anak dari warga yang paling vokal memintanya mundur, berkata pelan, "Pak, saya lihat Bapak kerja terus. Biarpun bau itu masih ada." Pak Rahmat menoleh, tidak bicara. Dino melanjutkan, "Maaf, waktu itu saya keterlaluan. Saya ikut-ikutan orang tua saya. Sekarang saya ngerti. Nggak ada manusia yang bisa ngulang waktu. Tapi kalau Bapak tetap mau memperbaiki, ya mungkin Allah masih mau lihat." Pak Rahmat hanya tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tahu, itu bukan pengampunan. Itu adalah ruang. Dan kadang, satu-satunya yang kita butuh dari manusia adalah ruang untuk berubah. Namun tidak semua orang berubah pikiran. Beberapa hari kemudian, saat acara gotong royong desa, warga menolak jika Pak Rahmat ikut dalam kelompok kerja. Biar aja dia bersihin selokan sendiri. Toh, dia nggak pernah bantu kita waktu jadi lurah, kata salah satu warga keras. Pak Rahmat tidak tersinggung. Ia hanya mengangguk, lalu kembali mengambil skopnya. Bahu membungkuk, tangan berlumpur. Tapi tidak ada keluhan. Karena dalam diamnya, ia telah menerima satu kenyataan besar. Tidak semua luka bisa disembuhkan oleh permintaan maaf. Malamnya, hujan turun deras. Atap rumahnya bocor. Dulu, rumah dinas itu penuh dengan tamu dan tawa. Sekarang hanya ia sendiri. Dan suara tetesan air dari langit-langit yang berirama seperti doa yang tak terjawab. Ia duduk memeluk lutut di lantai, membaca ulang catatan yang dulu ia tulis. Namun kini, halaman terakhirnya kosong. Dan ia hanya menulis satu kalimat. "Jika semua tak bisa diulang, maka aku harus pastikan akhirku tidak sama dengan dulu." Hari demi hari, Pak Rahmat mulai menanam tanaman kecil di pekarangan belakang. Cabe, daun salam. Tak banyak yang tahu. Namun perlahan, ia mulai membagikan hasilnya ke tetangga sekitar. Dititipkan lewat anak-anak kecil. Tanpa nama, tanpa pesan. Hanya sehelai kertas kecil yang ikut dibungkus bersama hasil panen. Semoga bermanfaat. Dari orang yang sedang belajar menjadi hamba Allah kembali. Dan satu demi satu, warga mulai membuka sedikit pintu hatinya. Bukan dengan pelukan, bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan senyuman samar dari jendela. Namun bau itu masih ada, dan mungkin akan selalu ada. Karena bagi Pak Rahmat, bau itu adalah pengingat bahwa lisan yang pernah menghina harus terus digunakan untuk beristighfar.
dan bahwa kekuasaan yang pernah digunakan untuk menindas harus dibayar dengan pengabdian dalam kesendirian. Waktu terus bergulir. Hari-hari di desa Cempaka berjalan seperti biasa. Namun satu hal tetap tak berubah. Bau itu. Bau dari mulut Pak Rahmat, yang kini lebih mirip tetesan aib yang tidak pernah mengering. Sudah bertahun sejak ia meninggalkan jabatannya. Sudah banyak wajah baru di kelurahan. Sudah banyak peristiwa berganti. Namun namanya tetap menjadi bisik-bisik yang tak lekang. Anak-anak sekolah masih sering berbisik saat melintas di depan rumahnya. Itu rumah bekas lurah yang mulutnya bau bangkai, kan? Para pedagang di pasar kadang tertawa kecil. Kalau janji pemimpin seenak Pak Rahmat, jangan heran Allah bikin mulutnya kayak got. Namun bagi Pak Rahmat, itu bukan lagi hinaan. Itu peringatan. Dan peringatan adalah berkah jika diterima dengan ikhlas. Pagi itu, ia mendengar suara ketukan pelan di pagar rumah. Begitu dibuka, terlihat seorang gadis kecil membawa kantong plastik. "Ini dari ibu saya, Pak," katanya. "Bapak belum pernah datang ambil zakat sayuran." Pak Rahmat menerima dengan hati yang hangat. Ia tak peduli zakat atau bukan. Yang ia rasakan adalah seseorang masih menganggapnya hidup. Hari-hari berikutnya, ia tetap membersihkan selokan desa. Ia tetap menyapu jalan kecil. Ia tetap datang ke masjid, meski duduk paling belakang dan tak ada yang menoleh. Namun satu malam, Ustaz Hanafi memanggilnya ke depan. "Pak Rahmat, hari ini kita belajar tentang taubat. Bahwa orang yang benar-benar bertobat, bukan yang bicara paling manis, tapi yang tetap berbuat baik meski tidak ada yang melihat. Yang tetap mencuci dosa, meski yang kotor sudah tak bisa dibersihkan sempurna." Seluruh jamaah menoleh ke arah Pak Rahmat. Ustaz Hanafi melanjutkan, "Beliau bukan lagi lurah kita, tapi beliau adalah contoh bahwa Allah bisa mengubah seseorang yang dulunya membusuk menjadi peringatan agar kita tak ikut membusuk." Pak Rahmat menunduk. Ia menangis, tapi bukan karena malu, melainkan karena untuk pertama kalinya air mata itu terasa suci. Tahun-tahun berlalu. Pak Rahmat makin tua. Tubuhnya mulai bungkuk. Langkahnya makin lambat. Namun tangannya tetap rajin menyapu jalan. Dan bau itu, anehnya, mulai memudar. Tak hilang sepenuhnya. Tapi tak lagi menusuk. Tak lagi membuat orang muntah. Hanya samar. Seperti luka yang sudah mengering. Namun masih terasa nyeri saat disentuh. Di akhir hayatnya, Pak Rahmat meninggal dalam tidur. Sendirian. Tanpa keluarga di sisi. Namun wajahnya tenang. Jas hujan kecil masih tergantung di belakang pintu. Sapu lidi masih bersandar di dinding. Warga menemukan tubuhnya dalam posisi bersujud. Di atas sajadah yang sudah kusam. Dengan catatan kecil di sampingnya. "Jika bau ini tak pergi hingga aku mati, maka biarlah jadi pengingat bahwa janji bukan untuk dimenangkan, tapi untuk ditepati. Dan jika aku tidak sempat menebus semuanya, semoga Allah menerimaku sebagai hamba yang sadar, walau terlambat." Jenazahnya dimakamkan di pojok pemakaman umum. Tak banyak yang datang. Tak ada tabur bunga. Tak ada pidato. Namun malam itu, di halaman masjid, Ustaz Hanafi berkata lirih dalam doanya, "Ya Allah, jika dia berdusta dulu dengan lidahnya, hari-hari terakhirnya telah ia gunakan untuk membersihkan jalan MU. Maka jangan engkau cabut ia dari rahmat MU. Biarkan kami mencium bau aibnya. Tapi jangan engkau tutup pintu ampunan MU darinya." Dan malam itu, angin di desa Cempaka lebih tenang. Seolah langit pun diam. Karena satu orang, yang pernah busuk oleh kesombongan, telah pulang, dalam keadaan memeluk kehinaan, dan berharap pengampunan. Tamat, dari tikar rakyat kecil, hingga ditinggal dalam sepi dan bau aib yang tak pernah hilang. Inilah balasan dunia bagi mereka yang menjual janji demi kekuasaan, lalu menyia-nyiakan kepercayaan. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa sombong tak butuh waktu lama untuk dihukum.
Dan azab dari Allah bisa datang dengan cara yang tak pernah kita duga. Tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagikan kisah ini ke teman dan keluarga sebagai pengingat bersama. Like jika cerita ini menyentuh hatimu dan ingin lebih banyak kisah penuh hikmah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar tak ketinggalan cerita-cerita menyentuh hati berikutnya. Terima kasih telah menyimak. Semoga kita semua dilindungi dari azab dunia dan akhirat.